Balik lagi di Basa Basi, bahas produk master bagasi. dengan siapa? Mila. Aku Nanda. Hari ini kita akan bahas produk dari Bolosego. Mila udah pernah ini belum? Udah pernah dengar brand Bolosego belum? Belum sih sejauh ini. Ternyata Bolosego itu dari Yogyakarta. Ngomong-ngomong MBC ini ini tadi pas di unboxing, pas dibuka paketnya kena cutter, jadi ini udah kebuka nih. Dimaklum ya, harap dimaklum. Kita akan review produk dari Bolosego. Ada rasa apa aja nih, Kak? Ada oseng mercon iga pedas pangkal puas. Wow, terus ada juga rendang nikmat di lidah, puas di hati. Wow, ini ada tagline-nya ya. Iya. Jadi kayaknya masing-masing produk tuh ada tagline-nya. Unik banget. Yuk langsung aja kita coba. Mam Grosis. Nah, gimana nih, Kak? Kita mau ngerasain yang mana dulu nih? Yang rendang dulu atau yang oseng mercon iga? Oseng mercon iga dulu. Oh, iya, karena kelihatan banget nih. Karena merah. ini iya tuh ada cabenya juga. Wow, cabenya utuh ya? Cabenya utuh, tapi cuma satu di sini sih. Kok ini aku ada nih? Oh iya, disclaimer dulu. Disclaimer dulu, jadi Mila itu nggak makan nasi ya, Mil. Iya, aku lagi nggak makan nasi ya. Jadi di piringnya Mila ada Bolosegonya aja tanpa nasi. Terus punya Nanda ada nasinya karena Nanda lapar. Mila mau cobain yang oseng mercon iga. Oke, boleh. Kita cobain dulu ya. Ya. Kita cobain rasanya dulu. Oke, di sini aku juga ada nih. Oseng. Mila udah pernah belum nyobain iga mercon? Belum sih, kalau misalkan iga bakar pernah. Berarti ini pertama kalinya Pertama Mila kali. nyobain iga mercon ya? Oseng Oke. mercon iga. Mari kita coba. Mam Grosis. Let's go. Hmm. Ternyata dagingnya empuk ya, Kak? Empuk-empuk. Nggak keras dan bumbunya tuh sampai meresap gitu ya, Kak, kalau bisa kita lihat tuh. Iya. Dia Tuh. bumbunya juga nggak pelit dan masih ada rasa. Nggak tahu ya, karena aku bukan orang Jawa tulen, buat aku ini terlalu manis. Untuk Kalau Mila? aku sendiri karena aku orang Jawa, merasanya ini udah cukup pedas sih. Jadi manisnya itu balance sama pedasnya, jadi emang untuk Nutupin si pedasnya. nutupin si pedasnya itu cukup. Ya, mungkin karena saya orang Betawi Sunda, menurut saya ini kemanisan gitu. Tapi buat pedasnya oke. Nggak pedes-pedes banget. Bukan pedes yang bikin apalagi. Masih bisa dinikmatin lah ya, Masih Kak. bisa dinikmati. Mari kita coba lagi. Lagi ya. Dagingnya bukan tipe-tipe daging yang keras banget, tapi bukan yang sangat empuk sekali gitu. Jadi di sini tuh biasanya yang kita ketahui iga itu kan biasanya dia bisa dilihat dari ketika digigit itu dia akan tetap utuh atau berbentuk suwir-suwiran. Nah, di sini itu ketika digigit dia langsung berbentuk suwir-suwiran. Nah, itu yang dikatakan lumayan empuk ya untuk kondisi untuk tekstur si iganya sendiri seperti itu. Tapi lama-kelamaan makin lama dimakan makin berasa nih pedasnya. Ya, cukup pedas sih untuk saya orang Jawa ini. Tapi buat saya orang Sunda ini ya oke lah pedasnya. Biasanya kan ada orang yang suka makan pas lagi panas-panasnya. Panas-panasnya. Dan katanya kalau misalkan makan dengan nasi panas dan lauk yang hangat itu lebih nikmat. Iya, Jadi lebih mungkin nikmat lebih rasanya. prefer atau direkomendasikan itu hangat ya, teman-teman. Tapi untuk saat ini kita tidak dihangatkan. Karena lupa. Nggak sempet. Seperti itu. Coba tebak salah satu bumbu yang apa ya? Jadi signature di Bolosego oseng mercon iga ini apa menurut Mila? Kalau menurutku dari segi dari bumbunya sendiri yang menonjol itu adalah gula merahnya dan juga rasa
rempah Jawanya sih yang Oh, iya, terdiri iya, dari iya. bawang merah, bawang putih, terus ada tumbar kayak gitu itu tuh kerasa banget. Kapulaga sih, Kapulaga. kapulaga ya. Betul. Kapulaga ini kecium banget kapulaganya. Which sangat apa ya? Khas gitu wanginya. Tuh. Hmm. Asing mercon iga udah kita cobain nih kan Anda. Iya. Jadi mau langsung move ke rendang. Boleh. Menggugah banget nih kelihatannya Juga nih. warna. Nih kita dari warnanya dulu ya. Betul. Warnanya itu sangat pekat. Wis, sangat pekat sekali. Enak banget. Bumbunya banyak banget. Bumbunya banyak banget. Terus dengan apa itu namanya? Apa? Dengan kasat mata sih. Apa mata telanjang. Maksudnya nggak perlu, maksudnya secara kayak gini aja nih kelihatan sih masih ada pala. Maksudnya bumbunya tuh masih kelihatan gitu. Ada pala, terus cabenya juga kelihatan nih. Biji cabenya. Terus si apa namanya? Kelapa. Santannya ya. Serut-serut kelapanya juga masih kelihatan. Dan dimana itu sebenarnya bagus ya. Rendang kayak gitu, saya bukan orang Padang, tapi biasanya rendang yang seperti itu enak gitu. Cuman ini tipe-tipenya tipe-tipe rendang kering. Nah, tadi kan udah kasih tahu nih, kalau misalkan kelihatan banget nih dari bumbunya aja itu kayak kepala, wow. Aduh, gue nggak fokus lagi. Ada palanya, terus ada cabenya, terus si tekstur santannya itu atau kelapanya tuh masih ada. Dan usut punya usut, rendang itu minimal dimasak 12 jam. Ini 12 jam? Iya. Mari kita lihat bungkusnya. Mari kita lihat kemasannya. Dimasak 12 jam, membuat aroma wangi dan meresap sampai ke dalam. Awet meskipun tanpa pengawet. Oke. Karena namanya rendang, tagline-nya adalah nikmat di lidah, puas di hati, pastinya dong. Gimana nih? Di bumbu ini aja masih banyak banget nih di bungkusnya. Padahal kita udah nuang banyak juga. Banget tuh. Jadi bumbunya sebenarnya banyak. Gitu. Banget. Gimana mau Langsung aja kita coba. Yuk. Oke. 1, 2, 3, Mama Brosis. Mama Brosis. Tipe rendang atau tipe daging yang nggak alot. Ketika digigit langsung buyar, jadi serat-seratnya langsung terpisah gitu sih. Kayaknya karena masaknya 12 jam kali ya Kak. Terus pas digigit itu bumbu yang langsung kita notice itu adalah pala. Jadi mereka bener-bener sama bumbunya tuh nggak pelit gitu. Betul. Ini gampang, tapi ini gampang banget diambil ya, dipotong. Potongnya. Iya. Tapi ini pedes gak menurut Mila? Untuk sejauh ini enggak sih. Ini untuk rendang ini nggak pedes. Tapi memang kaya banget ya rasanya. Rempahnya itu bener, palanya strong banget. Cobain lagi. Soalnya beda. Biasanya kalau misalnya di rendang di rumah makan Padang di sekitar Depok itu warnanya coklat kemerahan. Sejujurnya gue juga nggak tahu. Karena gue bukan orang Padang. Sejujurnya. Jadi beda-beda. Begini yang bestie. Jadi review ini adalah berdasarkan pengalaman kita pribadi aja. Dari orang Sunda dan orang Jawa ini. Karena kita bukan orang Padang. Tuh, tapi emang biasanya beda rumah makan Padang, beda warna rendang nggak Kak? Beda warna rendang. Tapi pada umumnya rendang-rendang di rumah makan Padang itu warnanya lebih ke coklat muda. Coklat kemerahan. Coklat tapi muda, ini pekat ini gitu. Pekat. Bumbunya tuh beda sih kalau menurut aku. Dari teksturnya biasanya kalau di rumah makan Padang itu dagingnya lebih apa ya, nggak lembut atau mungkin karena masaknya nggak 12 jam jadi seperti daging yang apa ya, aku nggak bisa jelasin. Kurang meresap. Iya, pertama bumbunya nggak meresap. Terus kebanyakan rendang di rumah makan Padang itu dia bukan tipe rendang yang kering ya Kak, karena berair biasanya, rendang basah lah ya. Jadi banyak kuahnya dan dari segi bumbunya pasti beda banget nih teman-teman. Beda banget nih yang bestie. Nah, kalau di sini kan terlihat nih masih ada bumbu-bumbu yang masih terlihat nyata seperti tadi udah disebutin pala, cabe dan daun jeruknya. Nah, kalau biasanya di rumah makan Padang daerah Depok ini dia bumbunya sangat halus dan
yang terutama adalah santannya sedikit. Sejauh ini tuh pedesnya pedes pala, jadi pedes rempah gitu. Enak, tapi enak. Enak karena mungkin bumbunya banyak dan kelapanya banyak. Mel, tapi Mila pernah gak sih lagi keluar negeri terus itu tuh lagi bulan puasa gitu, susah cari makanan? Kalau aku sih pas keluar negeri belum pernah pas puasa sih. Jadi aku pernah ke luar negeri itu tuh lagi bulan puasa gitu. Terus pas sahurnya kita agak bingung gitu ya, makannya tuh biasanya cuma roti atau mie. Dan itu tuh nggak enak banget sepanjang hari puasa kita tuh, karena satu nggak kenyang, terus rasanya juga kurang dan nggak masuk di lidah kita. Makanya kayaknya Bolosego ini tuh solusi yang tepat kalau misalnya kita lagi di luar negeri, apalagi lagi menjalankan ibadah puasa, terus butuh yang satset dan simple aja gitu. Kayak tadi misalnya dia kan cuman tinggal ditaruh microwave atau tinggal direbus aja, tuh udah anget dan tinggal ditambahin nasi doang tuh jadi gitu. Sangat simple. Cocok banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi di luar negeri dan ketika sahurnya tuh rindu dengan masakan ibu. Iya. Kan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, pasti kan pengen ada rasa Indonesia Nusantara juga gitu ya, Kak. Jadi cocok banget nih, pilihannya adalah Bolosego. Betul. Rating dulu Mil, buat Mila ini yang pertama oseng merchant IG-nya berapa nih? Kalau dari aku untuk oseng merchant IG-nya 8,5/10. Oke. Kalau aku karena buat aku udah terlalu manis, jadi 7,5/10. Oke. Terus yang rendang? Yang rendangnya dari Kananda dulu berapa? Aku 7,8/10. Oke, kalau dari aku sendiri 8/10. Oke, Besti, jadi kan lidah orang dan selera orang kan beda-beda. Mungkin menurut kita ini rempahnya terlalu strong, tapi menurut Besti ternyata tidak. Itu kan kembali lagi kepada Besti mau pilih yang mana gitu. Betul. Buat Besti yang lagi di luar negeri dan mau mempersiapkan untuk bulan Ramadan, Besti bisa kirim Bolosego dan produk-produk Indonesia lainnya di Master Bagasi. Bisa lewat aplikasi Master Bagasi atau www.masterbagasi.com di kategori produk siap saji ala kaki lima. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya dan juga sosial medianya Master Bagasi sekarang. Wuh!